Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah hasil coaching kami yang sudah kami lakukan pada ruang kolaborasi dengan saya Pak Wanda sebagai coach dan Bu Linda sebagai coach. Pokok permasalahan yang kami hadapi, yang kami perbincangkan di sini adalah Pak Wanda yang sedang khawatir menghadapi tahun ajaran baru dan ingin berbagi pikiran dengan Bu Linda, rekan guru yang satu jenjang dengannya. Pak Wanda khawatir karena mendengar murid-muridnya yang baru ini sulit untuk diajak bekerja sama menurut wali kelas sebelumnya. Berikut adalah perbincangan yang kami lakukan. Terima kasih Bu Linda sudah meluangkan waktunya ya. Aduh, saya butuh teman cerita nih. Iya Pak, sama-sama. Santai aja Pak, kan karena kita baru istirahat. Iya, Ada apa nih Pak Wanda? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Pak Wanda. iya nih Bu. Aduh, baru banyak pikiran nih, baru overthinking saya. Jadi Waduh, kata jangan sampai. Iya nih, jadi kata Bu Neni kemarin cerita-cerita kan Bu Neni wali kelas 5A gitu ya. Cerita nih kalau siswa yang naik ke kelas 6A itu katanya susah untuk diajak bekerja sama gitu. Jadi katanya sih banyak yang usil kalau di dalam atau di luar kelas gitu, banyak banyak apa aktivitas yang berlebihan gitu. Dan saya juga khawatir nih, khawatir nggak bisa menghandle mereka gitu dengan baik. Oh, jadi Pak Wanda ini ada informasi dari Bu Neni bahwasannya siswa yang sekarang mungkin Bapak pegang, dulunya dipegang oleh Bu Neni, katanya anak-anaknya atau peserta didiknya banyak yang usil di dalam kelas. Kemudian Pak Wanda juga khawatir ya Pak ya, takut tidak bisa menghandle mereka dengan baik, sehingga itu yang mengganggu pikiran Bapak. Betul begitu Pak? Iya Bu, betul Bu. Jadi ini Nah, pikirannya. lalu apa yang Bapak harapkan atau inginkan dari pertemuan kita sekarang nih? Saya penasaran, Pak. Iya Bu, jadi maksud saya itu pengen bercerita sih sama Bu Linda gitu ya. Jadi pengen berbagi pikiran gitulah, biar nggak dipendam sendiri gitu ya, pengennya. Iya betul, Pak. Jangan, Pak. Nanti takut Ah, sakit. Bapak kasihan, tidak bisa mengajar. nah itu, jadi pengennya saya punya teman cerita, berbagi kekhawatiran, dan ingin supaya nanti saya bisa menemukan solusi gitu, supaya bisa membuat kelas saya nanti itu menjadi lebih nyaman, bisa menjadi enak gitu buat belajar, terus murid-muridnya juga semangat gitu untuk belajarnya gitu Bu. Ya, jadi Pak Wanda ini khawatir mungkinnya karena mendengar informasi dari Bu Nini bahwasannya peserta didik yang sekarang ini susah untuk diajak bekerja sama ya gitu ya Pak ya. Nah, apa saja sih Pak yang membuat Bapak khawatir? Ya, jadi yang membuat saya khawatir itu katanya sih anak-anak ini sukanya main aja kalau di dalam kelas itu. Jadi ketika diberi materi pelajaran mereka usil, ada aja yang ngobrol, ada yang main dan seterusnya gitu. Dan ketika diberi latihan soal, mereka malas-malasan dan mengerjakannya Hmm. tuh lama gitu Bu. Jadi waktunya tuh sudah habis duluan padahal materi masih ada gitu. Ya walaupun mereka tetap selesai sih pekerjaannya sebenarnya. Mhm. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak, mengapa sih mereka suka bermain di saat jam pelajaran dan malas-malas ketika mengerjakan tugas seperti tadi yang Bapak sampaikan? Hmm, mungkin mungkin karena pembelajarannya kurang menarik mungkin ya Bu ya. Jadi Mhm. pembelajarannya kurang menarik dan metodenya mungkin ya yang kurang kurang cocok itu mungkin dengan karakter mereka Bu. Baik. Jadi menurut Pak Wanda itu merasa pembelajarannya kurang menarik, kemudian Iya mungkin betul. metode yang digunakan itu tidak cocok untuk peserta didik, Bapak gitu ya. Iya. Baik, jadi kira-kira kondisi idealnya harus seperti apa, Pak, untuk peserta didik Bapak? Idealnya sih kalau menurut saya mereka bisa belajar dengan senang, dengan semangat gitu ya. Dan ketika diberi materi, mereka bisa tenang dan tertib gitu. Jadi bisa lebih maksimal. Itu sih pengennya. Iya betul sih, Pak, ya. Jadi itu memang, semua guru mengharapkan seperti itu ya. Iya, Jadi peserta didik bisa belajar dengan senang, nyaman, menyenangkan, tertib dalam proses belajarnya. iya, iya. Nah, Pak,
Jika dalam skala nih ya Pak ya, skala 1 sampai 10, kira-kira bagaimana posisi mereka saat ini menurut kondisi ideal yang tadi Bapak inginkan? Posisi sekarang ya, kalau posisi sekarang mungkin baru mencapai skala 5 mungkin Bu. Menurut Bapak ya skala Ya, 5, Pak optimis sekali, pesimis sekali Bapak, kenapa Pak? ya, Jadi mungkin mm, Bapak ini bisa melakukan hal untuk mencapai yang lebih dari maksimal mungkin Pak, atau mungkin harapan tadi Bapak bisa diterapkan gitu Pak. Jadi bagaimana Bapak ini melakukan hal-hal ke depannya? iya sih Bu. Memang sih saya agak pesimis gitu, tapi mungkin ya saya bisa dengan merancang pembelajaran yang inovatif gitu ya, yang lebih menyenangkan dan menarik untuk mereka gitu supaya mereka bisa lebih semangat gitu dan tertarik ke pembelajaran gitu ya. Mungkin dengan selain itu, mungkin saya juga bisa membuat keyakinan kelas gitu. Dari keyakinan kelas ini, mungkin nanti anak-anaknya jadi lebih tertib lagi gitu ya karena keyakinan ini kita sepakati bersama-sama gitu dan menjadi apa yang mereka yakini. Mungkin seperti itu sih Bu. Jadi saya membuat pembelajaran yang inovatif sama membuat keyakinan kelas. Nah, itu sudah bagus Pak Wanda. Jadi Bapak sudah terfikirkan untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Iya, Itu pasti sangat makna Pak bagi peserta didik Bapak. Kemudian yang penting Bapak juga mungkin akan membuat kesepakatan kelas di mana mereka bisa lebih tertib dan semangat untuk belajarnya. Itu sangat bagus sekali Pak bisa diterapkan untuk kedepannya sehingga nanti bisa merubah sikap mereka. Lalu Pak, kira-kira kalau menerapkan hal tersebut, mungkin Bapak bisa berpikiran bahwa seberapa besar sih Pak tingkat keberhasilan pada murid dan kira-kira berapa skala yang sudah didapatkan dari Bapak yang tadi sudah sampaikan pembelajarannya. mungkin kalau memang akar masalahnya di situ, mungkin tingkat keberhasilannya saya optimis sih dengan ketika melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan ya, belajar inovatif, membuat keyakinan kelas gitu. Dan saya optimis sih nanti setelah itu dilaksanakan mungkin bisa mencapai minimal 8 atau syukur-syukur sampai 9 gitu. Betul Pak, luar biasa ya Pak ya, karena kita harus optimis gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dari yang Bapak sampaikan itu memang sudah luar biasa Pak, bisa diterapkan nantinya ke Mhm. depannya. Jadi kita bisa merubah proses belajarnya menjadi semenarik mungkin bagi Iya. peserta didik. Betul sekali Pak. Lalu siapa yang kira-kira dapat membantu Bapak untuk melakukan hal tersebut Pak? Oke, yang bisa membantu saya yang pasti kepala sekolah ya. Saya pasti akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah gitu supaya nanti mungkin ketika ada pelatihan-pelatihan tentang inovasi pembelajaran saya bisa diikutkan atau mungkin ketika akan mengikuti pembelajaran mungkin seminar atau diklat pembelajaran inovatif saya bisa diberi izin gitu ya untuk mengikuti kegiatan di luar gitu. Jadi tentu dukungan kepala sekolah sangat perlu gitu ya. Terus eh, rekan sejawat sih rekan-rekan guru itu sudah pasti terutama nanti seperti seperti ke Bu Linda seperti ini kan saya pasti butuh teman cerita teman Betul berbagi sekali Pak. pengalaman gitu ya. Jadi bantuan Betul. dari rekan-rekan itu pasti sangat saya butuhkan gitu. Dan yang Iya pasti betul karena ini sekali. menggunakan pembelajaran yang inovatif, tentu saya juga perlu dukungan dari orang tua siswa ini. Nah, jadi ketika nanti mungkin pembelajarannya tidak seperti yang sebelumnya mungkin di kelas 5, mereka orang tua juga bisa mendukung gitu ya Bu ya. Jadi saya mendapat dukungan dari sekolah, saya mendapat dukungan dari orang tua. Sepertinya itu akan menjadi eh, sesuatu yang membuat saya optimis untuk melakukan ini gitu. Betul sekali ya, seperti yang dikatakan Pak Wanda bahwasannya kita punya atasan ya Pak ya, Ya, tentunya bisa bekerja sama dengan pimpinan sekolah, kemudian rekan kerja yang memang satu frekuensi dengan kita gitu ya, karena bagaimanapun itu dukungan yang luar biasa ditambah dengan dukungan dari orang tua agar kita bisa menjalankan program kita. Bagus sekali Pak. Nah Pak, kira-kira berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan yang tadi Bapak sampaikan?
waktu yang dibutuhkan ya untuk melaksanakan ini sih saya optimis selama 3 bulan ke depan, maksimal 3 bulan, insya Allah Oke. sudah ada perubahan yang bagus lah nanti. Ya, mudah-mudahan dalam 3 bulan ini bisa tercapai ya, Pak ya. Iya, Lalu kapan Bapak akan memulainya, Pak? yang pasti secepatnya Bu, ini kan mumpung masih masa MPLS gitu ya. Jadi saya bisa memulai nih untuk mencari referensi, berkonsultasi, dan yang pasti karena ini MPLS bisa sekalian nih saya membuat keyakinan kelas gitu ya sama anak-anak. Jadi membuat kesepakatan bersama gitu. Jadi bisa Betul dimulai sekali, dari Pak. awal gitu ya. Nah, apalagi nanti saya kan bisa melakukan tes diagnostik gitu ya. Jadi saya bisa lebih memahami apa sih yang menjadi minat mereka, profil belajar mereka, kesiapan belajar mereka. Jadi mungkin dari tes ini saya bisa menyusun rencana yang sesuai untuk mereka. Iya, betul sekali, Pak. Betul ya, karena memang ini masih masa MPLS ya, Pak ya, Iya, betul. Jadi kita masih hangat-hangatnya gitu ya, dan tentunya Pak Wanda juga kan sudah terfikirkan untuk membuat keyakinan kelas bersama. Ini betul. bisa kita manfaatkan waktunya, Pak, karena momennya memang pas sekali dan apalagi ditambah dengan Bapak akan melaksanakan tes diagnosis yang memang sesuai untuk kebutuhan peserta didik kita. Iya. Baik, Pak, kemudian bagaimana nih, Pak, komitmen yang Bapak harapkan dari rencana ini agar bisa berjalan dengan baik, Pak? Oke, komitmen ya. Kalau komitmen yang pasti sih konsistensi sih Bu ya. Karena ini kan eh, untuk merubah eh, cara belajar siswa menjadi lebih baik tentu kan tidak bisa dengan instan. Jadi mungkin perlu konsistensi ini selama 3 bulan ke depan supaya terbentuk eh, cara belajar yang sesuai, cara belajar yang menarik untuk mereka seperti itu Bu. Konsistensi Iya penting. betul sih, Pak. Konsistensi itu sangat penting gitu ya. Jangan sampai Bapak semangat di awal-awal tapi kendor di akhir ya, Nah, Pak. Jangan sampai jangan seperti sampai itu lah ya, Bu Pak ya. ya. Iya betul. Nah, Pak, bagaimana nih Pak sekarang perasaan Bapak setelah kita ngobrol, berbincang, sharing tentang masalah yang tadi Bapak barusan sampaikan kepada saya? Ya, alhamdulillah Bu, saya jadi cukup lega sekarang. Yang tadinya saya overthinking nih, aduh semalam tuh nggak bisa tidur kepikiran gitu ya. Tapi Kepikiran sekarang, pasti ya, Pak? wah pasti kepikiran Bu ini. Tapi alhamdulillah nih Betul. sekarang saya sudah ada gambaran apa Mhm. yang harus saya lakukan gitu ya untuk menyusun rencananya. Iya, Terus apa yang harus saya lakukan nih langkah-langkahnya sudah tergambar nih di sini nih. Jadi iya. saya senang Bu, alhamdulillah saya bisa lega, saya senang. Mhm. Alhamdulillah juga saya terima kasih banget loh Ibu ini sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Padahal Bapak. baru istirahat, terusnya Ibu baru Iya, istirahat nih nggak malah. apa-apa, Bapak. Iya. Syukur ya, Pak, ya, Ya, alhamdulillah kalau begitu, alhamdulillah bisa terbantu gitu ya, Pak, ya. iya. Baik, Bapak, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Nah, sepertinya cukup Bu. Terima kasih banyak ini. Aduh, saya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Harusnya bisa buat makan cilok tadi harusnya. Malah Oh, saya iya, gangguin ini. tidak Aduh, apa-apa, Bapak. maaf ya. Senang sih, Nih, Pak, iya, mendengarkan cerita dari Bapak, kemudian kita bisa sharing juga gitu ya, dan melihat apakah Bapak bisa menemukan solusi dari kekhawatiran yang tadi Bapak, pikirkan ya, sampai overthinking tidak bisa tidur mungkin ya, kalau saya jadi posisi Bapak juga sama sih, Pak, ya, iya, iya, sepertinya, betul. gitu. Iya, Baik, siap. Pak, karena bel sudah berbunyi ya, Pak, ya, Iya, barusan ya, Pak, ya? Jadi kita mungkin harus kembali ke kelas dan kembali beraktivitas kembali. siap, siap. Terima kasih sekali ya Bu Linda ya. Terima kasih Sama-sama sekali. Pak Wanda, saya ikut senang juga. Ya, yuk mari kita ke kelas dulu. Iya, Anak-anak udah siap, menunggu. betul sekali Ya, Pak. terima kasih. Sama-sama Pak Wanda.